Assalamualaikum. Halo semuanya. Perkenalkan, aku KBK. Di sini aku akan berbagi informasi nih sama kalian tentang bimbingan dan konseling. Materi yang akan kita bahas kali ini mengenai metode penelitian kualitatif dalam teknik pengumpulan data. Wah, menarik banget kan? Kita belajar bareng yuk. Let's go! Teman-teman, apakah di antara kalian sudah ada yang tahu apa arti dari teknik pengumpulan data? Pengumpulan data dapat diartikan sebagai proses atau kegiatan yang dilakukan peneliti untuk mengungkap atau menjaring informasi kondisi lokasi penelitian sesuai dengan lingkup penelitian. Teknik ini merupakan langkah yang paling utama dalam proses penelitian loh teman-teman. Karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data. Data yang diperlukan yaitu teknik pengumpulan data mana yang tepat sehingga benar-benar didapat data yang valid dan reliable. Terdapat dua hal utama yang mempengaruhi kualitas data hasil penelitian nih. Yang pertama, kualitas instrumen penelitian, dan yang kedua, kualitas pengumpulan data. Kualitas instrumen penelitian berkenaan dengan validitas dan reliabilitas instrumen, dan kualitas pengumpulan data berkenaan dengan ketepatan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. Oleh karena itu, instrumen yang telah teruji validitas dan reliabilitasnya belum tentu dapat menghasilkan data yang valid atau reliable apabila instrumen tersebut tidak digunakan secara tepat dalam pengumpulan datanya. Ada 4 teknik pengumpulan data yang biasanya dilakukan dalam metode penelitian kualitatif. Yang pertama, wawancara. Kedua, observasi. Ketiga, dokumen. Dan yang keempat, ada focus group discussion. Wawancara yaitu proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian. Dengan kemajuan teknologi informasi seperti ini, wawancara bisa saja loh dilakukan tanpa tatap muka, yaitu melalui media telekomunikasi. Ada beberapa hal nih yang perlu diperhatikan seorang peneliti saat mewawancarai responden. Yang pertama, intonasi suara. Yang kedua, kecepatan bicara. Yang ketiga, sensitivitas pertanyaan. Keempat, kontak mata. Dan yang terakhir, ada kepekaan nonverbal. 4 jenis wawancara. Yang pertama, ada wawancara terstruktur. Kedua, wawancara tidak terstruktur. 3, wawancara baku terbuka. 4, wawancara dengan petunjuk umum. Wawancara terstruktur. Dalam wawancara terstruktur, peneliti telah mengetahui dengan pasti informasi apa yang akan digali dari narasumber. Pada kondisi ini, peneliti biasanya sudah membuat daftar pertanyaan secara sistematis. Peneliti juga bisa menggunakan berbagai instrumen penelitian seperti alat bantu recorder, kamera untuk foto, serta instrumen-instrumen pendukung lainnya. Wawancara tidak terstruktur. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara bebas. Peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan spesifik, namun hanya memuat poin-poin penting dari masalah yang ingin digali dari responden. Wawancara baku terbuka. Wawancara ini menggunakan seperangkat pertanyaan baku, yaitu pertanyaan dengan kata-kata, urutan, dan cara penyajian yang sama untuk semua informan yang diwawancarai. Wawancara jenis ini perlu digunakan jika dilihat dari variasi pertanyaan akan menyulitkan peneliti karena jumlah informan yang perlu diwawancarai itu cukup banyak. Nah,
poin terakhir nih teman-teman, yaitu wawancara dengan petunjuk umum. Wawancara jenis ini mengharuskan pewawancara menyusun kerangka atau garis besar pokok pembicaraan dalam bentuk petunjuk wawancara. Petunjuk umum berfungsi untuk menjaga agar pokok pembicaraan yang direncanakan dapat tercakup secara keseluruhan dan pembicaraan tidak keluar dari topik dan kerangka besar yang sudah direncanakan. Menurut Miles dan Huberman, di tahun 1984 ada beberapa tahapan yang harus diperhatikan nih dalam melakukan wawancara. Yang pertama, the setting. Yang kedua, the actors. Yang ketiga, the event. The setting. Peneliti perlu mengetahui kondisi lapangan penelitian yang sebenarnya untuk membantu dalam merencanakan pengambilan data. Hal-hal yang perlu diketahui untuk menunjang pelaksanaan pengambilan data meliputi tempat pengambilan data, waktu dan lamanya wawancara, serta biaya yang dibutuhkan. Yang kedua, the actors. Mendapatkan data tentang karakteristik calon partisipan, yang di dalamnya termasuk situasi yang lebih disukai partisipan, kalimat pembuka, pembicaraan pendahuluan, dan sikap peneliti dalam melakukan pendekatan. Yang ketiga, the event, yaitu menyusun protokol wawancara. Setidaknya terdapat 2 jenis wawancara. Yang pertama, ada wawancara mendalam, yang dimana peneliti menggali informasi secara mendalam dengan cara terlibat langsung dengan kehidupan informan dan bertanya jawab secara bebas tanpa pedoman pertanyaan yang disiapkan sebelumnya, sehingga suasananya itu lebih hidup dan dapat dilakukan secara berkali-kali. Yang kedua, ada wawancara terarah, yang dimana peneliti menanyakan kepada informan hal-hal yang telah disiapkan sebelumnya. Berbeda dengan wawancara mendalam, wawancara terarah memiliki kelemahan, yaitu suasana menjadi tidak hidup karena peneliti terikat dengan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya. Sering terjadi loh pewawancara atau peneliti lebih memperhatikan daftar pertanyaan yang diajukan daripada bertatap muka dengan informan, sehingga menciptakan suasana yang terasa kaku. Observasi, yaitu kegiatan dengan menggunakan panca indera, bisa penglihatan, penciuman, pendengaran, untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu, dan perasaan emosi seseorang. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran nyata suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian. Ada 3 bentuk observasi. Yang pertama, observasi partisipasi. Yang kedua, observasi tidak terstruktur. Dan yang terakhir, observasi kelompok. Observasi partisipasi, yaitu metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan, yang dimana peneliti ikut terlibat dalam keseharian informan. Observasi tidak terstruktur, yaitu pengamatan yang dilakukan tanpa menggunakan pedoman observasi nih teman-teman. Jadi di sini peneliti itu mengembangkan pengamatannya berdasarkan perkembangan yang terjadi di lapangan. Yang artinya peneliti harus mampu mengembangkan daya pengamatannya dalam mengamati suatu objek. Yang terakhir, observasi kelompok, yaitu pengamatan yang dilakukan oleh sekelompok tim peneliti terhadap sebuah isu yang diangkat menjadi objek penelitian. Dokumen. Informasi juga bisa diperoleh lewat fakta yang tersimpan loh, misalnya seperti bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan, dan lain sebagainya. Data berupa dokumen seperti ini bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi di masa lalu. Di sini, peneliti perlu memiliki kepekaan teoretik
untuk memaknai semua dokumen tersebut, sehingga tidak hanya menjadi sekedar barang yang tidak bermakna. Sifat utama dari pengumpulan data ini tak terbatas pada ruang dan waktu, sehingga memberikan peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang pernah terjadi di masa lalu. Menurut Dimyati, di tahun 2013, dokumen sebagai metode pengumpulan penelitian memiliki kelebihan loh teman-teman. Dilihat dari efisiensi segi waktu, efisiensi segi tenaga, dan juga efisiensi dari segi biaya. Sedangkan untuk kelemahannya sendiri yaitu mengenai validitas dan reliabilitas yang sangat rendah. Focus Group Discussion, yaitu upaya menemukan makna sebuah isu oleh sekelompok orang lewat diskusi untuk menghindari pemaknaan yang salah dari seorang peneliti terhadap fokus masalah yang sedang ia teliti. Misalnya seperti ini nih teman-teman, sekelompok peneliti mendiskusikan hasil ujian nasional yang dimana nilai rata-rata siswa pada mata pelajaran bahasa Indonesia itu rendah. Nah, untuk menghindari pemaknaan secara subjektif oleh seorang peneliti, maka dibentuklah kelompok diskusi terdiri atas beberapa orang peneliti. Dengan beberapa orang yang mengkaji sebuah isu, diharapkan akan diperoleh hasil pemaknaan yang lebih objektif. Tujuan utama metode ini adalah untuk memperoleh interaksi data yang dihasilkan dari suatu diskusi sekelompok partisipan dalam hal meningkatkan kedalaman informasi berbagai aspek suatu fenomena kehidupan, sehingga fenomena tersebut dapat didefinisikan dan diberikan penjelasan. Karakteristik permasalahan atau isi yang dapat diperoleh datanya melalui teknik ini yaitu isu atau masalah untuk memperoleh pemahaman tentang berbagai cara yang membentuk perilaku dan sikap sekelompok individu, atau untuk mengetahui persepsi, wawasan, dan penjelasan tentang isu sosial yang tidak bersifat personal, umum, dan tidak mengancam kehidupan pribadi seseorang. Yeay! Gimana teman-teman? Senang sekali nih aku berbagi informasi ke kalian. Semoga informasi yang aku berikan bermanfaat ya buat kalian semua. Sampai ketemu di materi berikutnya. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum. Bye-bye.